Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-temannya pada kemana? Ibu bisa nyampein materi sampai 8:30 aja nih soalnya. Mau ada rapat di sekolah. Jadi coba dihubungi teman-temannya, nanti jadi langsung ngebahas. Baik, Bu. Apa mau dimulai aja? Mau dimulai sekarang atau nunggu temennya? Sekarang aja, Bu. Mulai aja. Ya, mulai ya. Itu materinya udah Ibu kirim di WA Group.
Nanti Ibu share screen juga. Kalau misalkan nggak kelihatan share screen-nya, bisa disimak ya di PDF-nya. Iya, Bu, siap. Ibu coba share screen dulu. Udah kelihatan? Udah, Bu. Ya. Nah, di sini masuk ke materi baru dari yang sebelumnya akar dan pangkat, bilangan berpangkat, ya, terus di bab kedua ini ada persamaan kuadrat. Nanti ada juga fungsi kuadrat yang membutuhkan buku kotak-kotak. Nah, dipersiapkan aja ya. Nah, di sini untuk pembahasan yang pertama adalah persamaan kuadrat. Nah, di sini persamaan kuadrat untuk bentuk umumnya itu bentuknya seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi si koefisiennya ini tidak boleh sama dengan 0. Masih ingat kan? Koefisien, terus konstanta, variabel. Nah, di sini A-nya ini sebagai koefisien, yaitu kan di depan X, di depan variabel, tidak boleh sama dengan 0. Dan A, B, C-nya ini adalah bilangan real. Jadi semua koefisien dan konstantanya, dan C ini tuh konstanta. Jadi semuanya ini adalah bilangan real. Nah, kemudian masuk ke contohnya. Contohnya apa aja sih bentuk umumnya? Nah, sini untuk contoh-contohnya ada 5. Ada yang pertama ada tiga suku, yaitu 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 8 sama dengan 0. Jadi bisa dalam bentuk 3 suku, dalam 2 suku, atau lebih. Nah, di sini untuk yang 2 suku ada x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Kemudian yang di sini, kalau yang tadi yang kedua ini variabel dengan konstanta, dan kalau yang ini variabel masih dalam 2 variabel, tapi 2 suku. Nah, di sini x kuadrat dikurang 3x sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya juga sama, 2x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0, 4x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, dari kelima ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi nanti soal yang akan diselesaikan. Nah, di sini untuk selanjutnya, cara menyelesaikan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi dari bentuk ini, kita bisa menentukan atau menyelesaikan dari persamaan kuadratnya itu. Dapat akar-akarnya berapa aja gitu kan. Berarti di sini adalah kita mencari nilai X. Nah, di sini nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, di sini cara menentukannya ada 3. Cara menentukannya adalah yang pertama memfaktorkan. Yang kedua adalah rumus kuadratik atau rumus ABC. Itu nanti rumus ABC nanti Ibu jelasin. Terus yang ketiga melengkapi kuadrat sempurna. Nah, sebenarnya ada lagi yang keempat, tapi mungkin nanti sebagai tambahan aja ya. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan cara yang pertama dulu, yaitu memfaktorkan yang paling mudah. Nah, di sini. Nah, di sini untuk cara yang pertama, yaitu memfaktorkan, di sini ada bentuknya. Bentuk umumnya ini dia ada AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Jadi berarti di sini tidak ada konstantanya. Atau tidak ada yang berupa hanya angka. Nah, di sini untuk bentuknya, tadi kan AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0, kemudian bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Karena di sini X kuadrat, kita bagi 2. Ada yang satu di luar, ada yang satu di dalam. Tapi koefisiennya boleh ada yang di luar, ada yang di dalam. Tapi kalau kali ini Ibu taruhnya di dalam. Jadi untuk yang pertama, X-nya hanya di luar. X pertama ada di luar. Di sini X buka kurung, jadi pemisahnya, artinya itu perkaliannya.
buka kurung AX ditambah B. Jadi, semua yang di dalam kurung ini ketika dikalikan X, nanti dia hasilnya adalah AX kuadrat ditambah BX. Nah, kan di sini berarti kita tinggal melihat untuk X di sini, berarti dia langsung sama dengan 0. Untuk X di sini, karena dia posisinya di luar, dia langsung sama dengan 0. Berarti di sini X-nya itu sama dengan 0. Atau, jadi ada dua jawaban di sini. Jadi bisa 1 dan 2. Nah, di sini atau AX yang ini, AX ditambah B yang di dalam kurung ini, ditulis lagi, sama dengan 0. Jadi, sama dengan 0 ini adalah bisa dipakai dua-duanya. Jadi, dia yang bisa di luar, bisa yang di dalam kurung. Kemudian, untuk yang X pertama, berarti sama dengan 0, atau X keduanya sama dengan min B per A. Kenapa min? Kenapa min? Karena di sini posisi B-nya itu di sebelah kirinya plus. Kemudian untuk kita kan mencari X ya, berarti kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi B-nya ini berubah jadi negatif. Negatif B per A-nya ini sebagai pembagi. Jadi koefisiensi X-nya ini jadi pembagi. Jadi berarti hasilnya adalah min B per A untuk yang X2. Kira-kira ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ya. Oke, untuk yang selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke yang ada angkanya. Di sini contoh yang pertama, untuk menentukan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurang 7x sama dengan 0. Jawabnya, cara jawabnya, di sini 2x-nya, 2x kuadrat dikurang 7 sama dengan 0, kita tulis lagi. Kemudian, karena di sini tadi Ibu bilang kan ya, kalau x kuadrat ini kita bagi 2 dulu lah, gampangnya kalian. Kita bagi 2 dulu, ada yang satu di luar, ada yang satu di dalam. Tuh kan. Sini yang satu di luar, kita tulis x. Kemudian, 2x-nya ini, koefisiennya ini ada di dalam, lalu dikurang 7. Kenapa, Bu, kok di dalam kurung 2x min 7? Karena ketika dikalikan dengan X yang ada di luar, dia hasilnya akan menjadi seperti ini. Coba dilihat, 2X kali X berarti kan 2X kuadrat. Kemudian min 7 kali X, dia hasilnya min 7X. Jadi untuk pemfaktorannya seperti ini. Jadi min, jadi X kali 2X min 7. Jadi kurung ini tanda kali dengan si X yang ada di luar. Sama dengan 0. Kemudian untuk mencari X-nya ada 2 ya. X-nya ada 2, berarti di sini adalah X sama dengan 0 atau 2X min 7 sama dengan 0. Jadi X yang di luar, ini adalah X yang di luar. Kemudian yang ini adalah pemfaktoran yang ada di dalam kurung. 2X min 7 sama dengan 0. Lalu, untuk penyelesaiannya berarti di sini kita keterangannya adalah X yang pertama sama dengan 0, atau X yang kedua adalah 7/2. Jadi 7/2 ini positif. Karena tadi Ibu bilang, kalau misalkan dia ada tandanya positif atau negatif, ketika pindah ruas, itu berubah jadi misalkan tadi kan positif, jadi berubah jadi negatif karena pindah ruas ke sebelah kanan. Kemudian di sini negatif, jadi pindah ruas ke sebelah kanan jadinya positif 7/2. Koefisiennya si X ini jadi pembagi, jadi 2. Jadi akar-akar persamaan 2X kuadrat min 7X sama dengan 0 adalah X yang pertama adalah 0, atau X yang kedua adalah 7/2. Nah, nanti dari akar-akar persamaan ini, nanti ketika dibuat diagram atau dibuat gambar seperti garis,
itu akan membentuk seperti apa gitu. Jadi nanti ini adalah berupa titik dari satu grafik. Oke. Selanjutnya, contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua di sini ada yang koefisiennya di luar. Nah, di sini ada 3 suku. Kalau tadi ada yang 2 suku, ada yang hanya 2 suku dengan konstanta, sekarang ada 3 suku. Nah, 3 sukunya di sini, si pemfaktorannya ini ada tengah-tengahnya ini bisa dijumlahkan. Nah, di sini kita lihat faktorkan 3x kuadrat dikurang 13x ditambah 14. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini ada jadinya 4 suku. Kenapa jadi 4 suku? Karena si min 13-nya ini kita jabarkan menjadi penjumlahan dari min 6x dikurang 7x. Hasilnya kan pasti dia si min 13x. Jadi di sini 3x kuadrat dikurang 6x, kita jabarkan si 13-nya ini, lalu dikurang lagi dengan 7x, ditambah 14. Jadi ketika penjumlahan atau pengurangan, itu x-nya ini nggak berubah jadi pangkat. Jadi tetap, walaupun di sini x-nya 1 nih, tidak salah satu jadi hanya ada x-nya, jadi dua-duanya pasti ada x. Jadi kalau dijumlah, penjumlahan pengurangan untuk x itu masih tetap punya dua-duanya kalau ketika dijabarkan. Tapi ketika perkalian, itu dihilangkan salah satu nanti. Oke, selanjutnya di sini kita jadikan 2. Gimana jadikan 2? Di sini pemfaktoran dari 3x kuadrat dikurang 6x. Kita sampai sini dulu. Yang pertama, pemfaktorannya. Kemudian 3x-nya ini kita taruh luar, yang ada koefisiennya. Oke, boleh sih taruh di dalam. Tapi nanti lebih gampangnya adalah di luar. Karena kita kalikan nanti. Jadi pemfaktoran itu perkalian. Jadi kalian harus hafal perkalian si, misalkan ini 6x nih, contohnya 6x. 6 perkaliannya berarti 3 kali 2. Iya kan? Nah, di sini karena koefisiennya ada 3, berarti tinggal kita kalikan dengan 2. Berarti di sini karena koefisiennya tadi udah kita taruh di depan 3x, kemudian buka kurung, x-nya ini kita kita tambahkan karena di sini masih x kuadrat, x dikurang 2. Nah, 2-nya ini si hasil perkalian 6. Kalau dikalikan itu hasilnya si 3x kuadrat min 6x. Jadi 3x dikalikan x, 3x kuadrat, kemudian 3x dikali 2. Jadi kalau kalian ingat aljabar, perkaliannya seperti ini. 3x dikalikan min 2, hasilnya min 6x. Nah, ini untuk yang pertama. Ini untuk yang pertama. Nah, yang di sini untuk yang kedua. Min 7x ditambah 14. Nah, di sini untuk min 7x ditambah 14, berarti kita cari perkalian yang hasilnya 14. Untuk taruh di paling belakang di sini nih. Di sini ada koefisiennya 7. Berarti si 7-nya ini kita taruh di depan, kita pisah. Karena x-nya hanya 1, jadi kita pisah 7-nya di luar, baru dikalikan x dikurang 2. 2 perkalian hasil perkalian dari si hasilnya 14. Jadi 7 kali x itu 7x, lalu 7 kali 2, kali min 2, min 7 ya. Jadi kalau misalkan ini dikalikannya dengan min 7. Min 7 kali x itu min 7x, kemudian min 7 dikalikan min 2 hasilnya plus 14. Karena min kali min itu negatif, ada positif. Min kali min adalah positif, 7 kali 2 adalah 14. Ini untuk yang kedua. Kemudian untuk
di sini ada 3X dikurang 7. Kok bisa 7? Kok ini ada 3X? Ya, di sini yang ada di luar. Kita kumpulkan di sini. Jadi yang ada di luar, kita kumpulkan dulu. Tadi yang ada di luar ada 3X di sini. Kemudian yang ada di luar tadi 7. Nah, 7-nya di dalam kurung dengan digabung dengan si 3X. Kemudian, kok di sini X min 2-nya cuma 1, Bu, ditulis. Kalau misalkan dia sama, itu dituliskan hanya 1. Jadi, kalau berbeda, baru dituliskan lagi di sini. Nah, kemudian di sini berarti kita tulis X min 2, hanya 1 kali. Karena di sini angkanya pun sama, tandanya juga sama, min dengan min. Oke, berarti di sini kita ketemu untuk memfaktorkannya 3X dikurang 7 dan atau X min 2 atau X dikurang 2. Sehingga faktor dari 3X kuadrat min 13, X ditambah 14 adalah 3X min 7, berarti X-nya adalah, oh ini maaf, ini harusnya positif. Ini positif, 7/3, karena di sini min-nya ini pindah ruas jadi jadi positif. Jadi 7/3. Jadi untuk min-nya dihilangkan, jadinya 7/3. Kemudian atau X sama dengan 2. Nah, di sini karena dia negatif, berubah jadi positif, 2. Berarti, jadi akar-akar persamaan kuadrat dari 3X kuadrat min 13X ditambah 14 adalah 7/3, ini positif, 7/3 dan 2. Jadi dari hasil 3X min 7 dan X min 2, dapat X-nya adalah 7/3 dan 2. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak, paham ya semuanya ya? Iya, Bu, paham. Paham. Oke, kita kalau misalnya ada yang kurang paham, Ibu share lagi deh. Ini kan Ibu rekam ya, jadi nanti Ibu share videonya biar didengerin dengan jelas. Nah, di sini untuk latihan soalnya ada 5. Ada 5. Boleh kok kalian cari di internet caranya, boleh. Terus kalau ada di buku paket, silakan diikuti caranya. Jadi coba kalian belajar mandiri. Ntar kalau misalkan emang ada yang belum paham, Bu, nggak ngerti, udah cari di internet caranya, pahamannya, di buku juga udah. Jadi boleh tanya. Tuh. Jadi untuk latihannya ini ada 5. Caranya seperti tadi. Kalau misalkan dia tidak bisa dikalikan, berarti caranya pakai yang kedua. Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama ini bisa dijumlahkan, yang si tengahnya ini. Lalu yang pertama tadi dia langsung difaktorkan. Gitu. Oke. Kalau misalkan ada yang udah ada tidak ditanyakan lagi, Ibu tutup dulu share screen-nya. Ya, nanti Ibu share lagi ya videonya, kan ini Ibu record. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, berarti selesai ya, karena Ibu juga mau ada rapat ke sekolah, jadi Ibu harus jalan ke sekolah juga. Jadi, mohon maaf banget, ini kayaknya meet tersingkat, cuma 30 menit menjelaskan. Untuk yang cara-caranya yang tadi kan ada 3, jadi yang 2 cara itu nanti mungkin minggu depan Ibu kasih. Rumus ABC dan rumus persamaan kuadrat sempurna. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti Ibu tutup. Terima kasih yang sudah gabung. Nanti teman-temannya dikasih tahu ya, ada materinya di grup WA kalau misalkan ada yang nggak nyimak di grup WA. Terus kalau ada yang temennya tanya, caranya gimana? Tolong dijelaskan ya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih juga, Bu.